Kalau saja Rasul dilarang mengharamkan sesuatu, selain Rasul siapa? Sahabat. Selain Rasul siapa? Ahlul Bait. Selain Rasul tabi'in. Boleh nggak mengharamkan? Nah, kenapa saya ingatkan itu? Kalau kita dibaca buku, kita nih baca kitab, mau kitab kuning, kitab putih, kitab gadget, di situ ada keterangan, ada fulan al-imam mengharamkan sesuatu, ya. Tapi di Al-Quran nggak ada. Kita boleh percaya nggak? Kata penulis hadis, ya, katanya nih Rasul mengharamkan perempuan pakai minyak wangi. Kita buka Quran, ujung-ujung nggak ada. Boleh nggak kita percaya? Nanti nggak percaya Rasul mengharamkan minyak wangi. Ya kalau aneh ketemu Rasul, aneh bisa tanya. Aneh ketemunya ente. Astagfirullahaladzim. Itu di kitab fulan loh itu. Di kitab fulan ada tuh kitab itu. Dibilang riwayatnya sahih. Iya itu kan kata si fulan. Tapi di hadapan kitab fulan ada kitab Allah. Di kitab Allah nggak ada. Ya nggak berani mengharamkan. Oh, jelas tidak? Jelas tidak ini? Simpel nggak? Halal haram mutlak hanya milik Allah, bukan yang lain. Jangankan lu kalau kata orang Betawi. Jangankan guru lu kalau kata orang Betawi. Jangankan kiai lu. Jangankan Habib. Nabi aja kagak boleh. Lalu siapa orang setelah Nabi? Ada? Nggak ada lagi. Baik jemaah sekalian, mari kita buka kajian Al-Quran pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Namun sebelumnya silahkan kita buka terlebih dahulu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 di halaman 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah, pagi hari ini tema kita yaitu masalah hak dalam pengharaman terhadap segala sesuatu, dan bahwa hal yang diharamkan Allah sudah dibatasi dalam Al-Quran. Pagi hari ini tadi kita baca Quran surah Al-Ma'idah, sebuah surah yang menjelaskan pada kita tentang konsep hidangan yang kita nikmati. Di ayat ke-90 hingga ayat 92 Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita tentang beberapa hal yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu ringkasannya dibagi pada dua kategori. Ada larangan atau pengharaman yang Allah sampaikan dengan menggunakan sighat ijtinab dan adamul iqtirab, menjauhi sesuatu sebagai warning dan jangan mendekat padanya. Sepintas tidak menggunakan kata haram, namun rupanya sighah atau bentuk kata menggunakan perintah jauhi dan jangan dekati, ini keharamannya lebih dahsyat dari sekedar
Allah firmankan hal ini haram. Itu terlarang. Kenapa? Karena kata ijtinab, pesan atau panduan Allah, jangankan mencicipinya, bahkan dirimu harus hidup jauh darinya. Contohnya tentang masalah menjauhi miras santika. Yang kedua, menjauhi perzinahan. Yang ketiga, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, menggunakan kata haram secara langsung. Nah, sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu, karena lebih sedikit ayat-ayatnya, hal-hal yang Allah perintahkan orang beriman untuk menjauh darinya dan menjauhi perbuatannya. Dalam Quran surah Al-Maidah yang tadi kita baca, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Penting ini arahan langsung dari Allah yang memberikan rasa aman, al-mu'min yang memberikan keamanan dan yang menerima keimanan. Memanggil, menyeru orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk membuktikan keimanannya, laksanakanlah perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang mengaku beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh pastinya al-khamru, yaitu khamar. Khamar ini secara bahasa kullu syai'in yughattil aqla wal wa'ya. Segala sesuatu, baik bentuknya minuman ataupun serbuk, alias segala sesuatu yang dikonsumsi yang berakibat dapat menutup akal dan kesadaran manusia. Itu secara bahasa adalah khamrun. Makanya kan ibu-ibu, para ummahat dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menggunakan khimar. Menggunakan khimar. Bahkan ulurkan khimar hingga menutupi dada. Apa tuh khimar? Kerudung. Jadi konsep kerudung itu menutup bahagian atas kepala hingga bahagian dada. Itu namanya khimar. Lain dengan jilbab. Kalau jilbab itu outer, pakaian luaran. Laki-laki contohnya jubah, mislah. Kalau perempuan abaya. Itu namanya apa? Jilbab. Makanya banyak orang salah paham, ya. Katanya ada Habib yang ahli tafsir tidak mewajibkan jilbab. Iya, jilbab memang nggak wajib. Kalau pakaian bahagian dalamnya sudah menutupi aurat dengan sempurna, maka jilbab menjadi penyempurna ciri dari seorang wanita muslimah. Kalau khimar wajib. Apa tuh khimar? Kerudung, menutupi rambut, jangan sampai tampak oleh selain suami yang halal baginya atau maharimnya. Kemudian julurkan kerudung seukuran menutupi dada. Tuh ya. Nah itu. Baik, inilah khamar. Baik itu bentuknya cair, bubuk, padat, bila dikonsumsi menutup akal dan menghilangkan kesadaran, maka itulah khamar. Jelas tidak ini? Ya, jadi khamar tidak hanya minuman,
tapi juga makanan, ya, mirasantika, apa namanya itu ya, mirasantika ya, miras dan narkotika. Tuh, itu khamar. Apalagi yang kedua kata Allah, al-maisir, mengundi nasib, berjudi baik offline maupun online, awas, ya, baik koprok maupun kocok, tuh, ya, dulu rame tuh ya. Nah, segala jenis judi. Apalagi wal ansab, menyembelih hewan, menyiapkan makanan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk berhalanya, tuh, ya, sang hyang widinya lah, dan lain-lain. Wal azlam, mengundi nasib menggunakan anak panah. Apa kata Allah? Itu semua rijsun, perkara yang kotor, perkara yang menjijikkan. Kenapa? Itu min amalis syaitan, bahagian dari perbuatannya syaitan. Kita paham, kita tahu bahwa apa itu syaitan. Siapa gerangan syaitan itu? Syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan seseorang dari Allah, menjauhkan seseorang dari mengikuti panduan Allah, itulah namanya syaitan. Tuh, mirasantika, berjudi, mengorbankan sesuatu untuk berhala, memberikan sesajen, ataupun mengundi nasib menggunakan anak panah, itu semua pekerjaan kotor. Karena itu bahagian dari pekerjaannya syaitan. Apa perintah Allah? Fajtanibu, fajtanibu, maka jauhi pekerjaan kotor itu, jauhi rijis itu, la'allakum tuflihun, kalau kalian kepengen benar-benar menjadi orang yang sukses. Semoga kalian meraih kebaikan, kesuksesan, yaitu al-falah. La'allakum tuflihun. Ini kelihatannya nggak ada sebutan haram-haramnya ya, betul nggak? Tapi jangan lupa ada 3 perkara yang Allah tekankan di sini. Pertama itu adalah rijis. Yang kedua itu adalah amalus syaitan. Maka perintah Allah fajtanibu, jangan nyicipin, jangan nongkrong di situ ngeliatin, jangankan menikmatin, semua itu jauhi, jangan ada yang mendekat kepadanya. Tuh, ini larangannya lebih dahsyat ketimbang sekedar Allah katakan ini haram, haram, haram. Kenapa? Karena ini semua 4 perkara tadi adalah biang kerok segala kerusakan. Baik, sampai-sampai Allah perlu ingatkan akan bahaya, efek buruk dari rijis ini. Innama yuridu syaitan, sungguh pastinya setan tadi, yang mana di antara perbuatannya adalah khamar, menikmati khamar, bermain judi, wal ansab, wal azlam. Setan ini punya keinginan, ya, atau punya kehendak, an yuqi'a bainakum, menimbulkan di tengah-tengah kalian al-adawah, permusuhan. Tuh, ini biang kerok permusuhan nih. 4 perkara tadi itu. Wal baghdha, kebencian di antara kalian, bainakum, di antara kalian. Medianya apa? Media utamanya al-khamru wal maisir. Kalau yang namanya mempersembahkan makanan kepada berhala, sudah pasti itu syirik. Ini kita bicara tentang level setelah syirik. Jadi perbuatan dosa yang paling besar adalah asyirku billah.
Yang kedua, al-iftira 'ala Allah atau taqawul 'ala Allah. Mengada-ada sesuatu atas nama Allah. Itu kaitannya dengan Allah itu langsung tuh. Level yang berikutnya ini keharaman. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah terbagi dua. Level pertama yang paling dahsyat adalah menjauhi apa yang Allah Ta'ala beritahukan. Dan jangan dekat-dekat apa yang Allah berikan batasan. Untuk bilang jangan dekat-dekat, jangan mendekat. Oh, lihat tuh. Fil khamri wal maisir. Yang berikutnya, tujuan yang kedua, yang pertama tujuan syaitan melalui rijis tadi, khususnya al-khamru wal maisir. Yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillah, menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Nih, al-khamr menjauhkan kita dari mengingat Allah. Ya, kenapa? Karena khamar, miras santika itu menutup akal dan kesadaran manusia. Tuh. Ya. Yang kedua, tadi tujuannya setan itu yang pertama menimbulkan permusuhan, kebencian di antara sesama manusia. Tujuan yang kedua memalingkan kita manusia ini, orang beriman, dari mengingat Allah. Kalau lagi miras santika, kira-kira ingat sama Allah nggak? Ya kagak, nggak sadar dah. Dengan narkoba ngefly dia, tuh ngefly, on terus katanya. Yang lain-lain, sama Allah lupa. Kemudian yang kedua, al-maisir, judi. Orang kalau main judi pasti lupa sama Allah. Kenapa? Selalu berharap, berangan-angan, menghayal mendapatkan sesuatu, menanti, menunggu kapan dapat, kalah lagi, coba lagi. Akhirnya lupa dan lalai dari mengingat Allah. Itu tujuannya. Fahal antum muntahun, maka kapan dong kalian mau berhenti meninggalkan larangan Allah? Nah ini. Yang kedua, contoh keharaman menggunakan kata ijtinab adalah az-zina. Tuh, wal iyadzubillah min dzalik. Apa itu zina? Hubungan lawan jenis tanpa adanya ikatan nikah. Hubungan lawan jenis tanpa ada ikatan pernikahan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Bapak, ini yang namanya zina. Allahu Akbar. Jadi ada dua perkara nih. Zina dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu dua perkara yang Allah beritahukan hal yang sangat dimurka. Kenapa? Zina itu sampai-sampai Allah sandingkan dengan kemusyrikan. Tadi kan yang paling tinggi, dosa paling tinggi apa? Asyirku billah. Nah, di bawahnya asyirku billah ada perbuatan yang Allah sandingkan dengan kemusyrikan. Apa contohnya? Zina. Dan kedua, mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan, alias berani mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan. Tuh, dahsyat loh ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba dibuka Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perhatikan ini, jangan mendekat kepada zina.
Jadi ini bukan Allah bilang jangan berzina, tapi Allah sudah berikan warning jangan melakukan perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina. Jangan dekat-dekat sama zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Sungguh perzinahan itu adalah perbuatan fahisyah. Perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk. Ya, kerusakan. Itu kata-kata fahisyah itu menggambarkan kerusakan. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan bila ingin menikmati hal yang Allah halalkan. Jangan berzina kalau mau nikah. Seburuk-buruk jalan. Orang hidup manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa senang kepada wanita, betul enggak? Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Tapi ingat, zina itu seburuk-buruk jalan. Kalau mau menikmati keindahan wanita, lakukan pernikahan. Tuh. Maka jangan dekat-dekat sama zina. Tuh. Allah nggak bilang wala taznun, tidak. Az-zina haram, tidak. Allah gunakan kata-kata wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat kepada zina. Bahkan dalam Quran surah An-Nur, ayat ketiga, Allah berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. Quran surah An-Nur halaman 350. Lihat itu bahayanya zina, apalagi menjadi sebuah profesi. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pelaku zina, laki-laki nih yang kerjanya berzina, sama Allah bilang, kasih tahu, nggak pantas menikah. Laki-laki ini yang kerjanya suka zina, doyan berzina, jodohnya cuma dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wal iyadzubillah. Dahsyat loh zina ini berarti. Nggak sembarangan ini. Jaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan zina. Karena pelaku zina, laki-laki pelaku zina, pasangannya, jodohnya kata Allah nggak ada yang pantas kecuali dua. Perempuan pezina juga sama dia, atau wanita musyrikah. Oh, wanita-wanita musyrik yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pezina perempuan, pelacur perempuan, pasangannya, jodohnya satu di antara dua. Pezina laki-laki juga atau laki-laki yang tidak beriman, bahkan dari kalangan orang musyrik saja yang pantas. Tuh, coba tuh, parah gak nih zina nih? Bukan hal yang remeh loh zina ini. Allah sandingkan dengan apa? Pasangan yang musyrik, cocoknya. Allahu Akbar. Terus berikutnya apa? Kata Allah, yang demikian itu haram bagi orang beriman. Maka seorang pezina laki-laki nggak boleh menikah dengan wanita mukminah. Tuh, pezina perempuan juga nggak boleh dinikahin sama wanita apa? Pezina perempuan mukminah. Pezina laki nggak boleh nikah sama perempuan mukminah. Pezina perempuan nggak jodohnya dengan laki-laki yang beriman. La'udzubillah. Coba tuh. Ini zina jangan dianggap remeh ini. Itu diharamkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Tuh. Berikutnya contoh ayat yang tegas Allah melarang
dengan menggunakan jangan dekat-dekat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Quran surah Al-Isra ayat 34. Tadi 32, sekarang 34. Kata Allah, jangan dekat-dekat harta anak yatim. Kecuali ente punya cara mengelola, menjaga, dan mengembangkan harta anak yatim. Kalau nggak ada, jangan dekat-dekat dengan urusan harta anak yatim. Siapa itu yatim? Secara definisi, yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghirun. Seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dulu di zaman Belanda ada sebuah aturan yang bagus, yang selaras dengan pandu Al-Quran. Di zaman Belanda, bila ada seorang anak kecil lalu kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya, maka hartanya diatur atau dibekukan oleh negara. Sampai kapan? Sampai si anak sudah besar, dewasa, sudah bisa mengurus harta. Kenapa? Karena dikhawatirkan si ibu menghabiskan harta anak yatim, waris dari ayahnya. Ini yang banyak terjadi kasus nih di negeri kita, karena nggak ada aturan yang ketat dan edukasi tentang hal ini. Banyak para janda menghabiskan harta anak yatim. Padahal dia si janda sudah punya bahagian waris dari suami, yaitu 1/8 dari harta suami. Dia hanya punya hak mengelola, menjaga dan mengembangkan harta anak yatim. Makan dari situ nggak boleh. Tuh, makan dari situ nggak boleh. Lalu bagaimana makan untuk anak si yatim ini? Dibolehkan dengan cara yang ma'ruf. Hanya untuk seukuran makan. Bila si ibu janda ini tidak punya kemampuan memberi nafkah. Nah ini sekarang ada banyak para ibu-ibu nih, bila ditinggal mati oleh suami, dia pikir harta si anak, harta dia juga. Akhirnya harta si anak yatim dimakan juga sama ibunya. Ketika anak udah dewasa, ya habis udah hartanya. Tuh. Jadi ini menjaga harta anak yatim ini amanah besar loh ini. Karena kita hanya mengangkat edukasi tentang pentingnya memelihara, mengurus, sayang sama yatim. Untuk diangkat-angkat hadis Nabi katanya, ana waqafil yatim fil jannah kahata ini. Iya, itu merawat, mengurusnya perintah Allah memang. Tapi mesti ada edukasi sampai tentang bahaya memakan harta anak yatim. Terlarang, itu haram. Sampai-sampai Allah katakan wala taqrabu, jangan dekat-dekat harta anak yatim. Tuh. Nah, Bapak Ibu sadar nggak? Ayat tentang poligami, ayat tentang poligami ini berangkat dari urusan ketidakadilan mengurus harta anak yatim. Cuma sama kita ini ayat dipotong sepenggal. Dipotong apa? Bahwa laki-laki dipersilahkan berpoligami. Itu ujungnya awalnya ada sebelum ujungnya. Kita cuman dibacain ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Silahkan kalian nikahi dari wanita-wanita 2, 3 atau 4. Tuh. Belum lagi yang punya pemahaman tuh, berarti perintah nikah tuh 2 minimal. Tuh, begitu ya. Ya, 2 dulu, kemudian 3, kemudian 4. Kalau takut baru 1, kan gitu katanya. Ini ayat bukan perintah untuk berpoligami. Jadi sangat tidak tepat orang yang mengatakan
Ustadz mau tanya gimana sih hukumnya poligami? Dia ngomong gini depan bininya, biar bininya denger katanya. Biar denger loh. Kata si Ustadz, poligami sunnah Nabi. Ini Ustadz salah. Salah ini. Yang mengatakan poligami sunnah Nabi. Udah gitu Ustadz ngomong, man lam yastanna bi sunnati falaysa minni. Yang gak jaga sunnah Nabi bukan umat Nabi. Begitu katanya. Emang Ustadz istri berapa? Baru 1. Lah. Salah ini. Kalau mau ikut sunnah Nabi, artinya praktek Nabi dalam berpoligami, tunggu istri pertama meninggal dulu. Ini kan praktek Nabi nih dalam berpoligami. Ya, Nabi tidak menikah lebih dari 1 semasa hidupnya Bunda Khadijah. Salamullahi alaiha. Enggak, sampai beliau meninggal. Tuh. Kalau orang mengatakan poligami enggak sunnah Ustaz, iya bukan sunnah. Lalu poligami itu apa? Poligami hal yang mubah, hal yang dibolehkan saja. Namanya perkara yang asalnya mubah bisa berlaku menjadi haram, bisa berlaku menjadi halal, bisa berlaku menjadi anjuran atau sunnah, dan bisa juga menjadi makruh. Sekali kondisi bisa menjadi wajib. Itu perkara mubah. Karena ayat tentang poligami urusan tentang anak yatim. Jadi gini Pak, orang Arab dulu nih, orang Arab dulu kalau bersaudara, kemudian salah satu saudaranya meninggal dan mereka punya anak, ada kalanya iparnya langsung dikawinin sama dia. Apa tujuannya? Menguasai harta si janda ini. Jelas ya? Atau dia ambil harta anak yatim dengan dalih saya pamannya. Saya pamannya. Biar saya yang kelola dan pegang harta anak yatim ini. Ini ponakan saya. Judulnya cuman memakan hartanya. Gitu. Atau dinikahin ponakannya. Dengan siapa? Dengan anak dia alias sepupunya. Cuma tujuannya apa? Menguasai harta anak yatim. Begitu. Akhirnya nilai keadilan hilang dalam mengurus keluarga. Maka Allah bilang fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Allah tuqsitu fil yatama, karena dia mungkin si yatim ini punya saudara, kakak adik. Dia cuma ngambil 1 untuk nguasain hartanya. Lalu saudaranya bagaimana? Allah katakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu takut nggak bisa berlaku adil dalam mengelola harta anak yatim, silahkan nikahi wanita lain selain anak yatim tadi. Kalau kamu cuma tujuannya rupanya pengen apa? Pengen ngelola harta, ambil anak harta yatim atau mengelolanya, tapi nggak bisa adil dalam mengelolanya. Lebih baik kamu nikahi wanita lain, mau 2, 3 ataupun 4. Jangan kau nikahi anak yatim. Nanti akhirnya kamu makan harta anak yatim. Begitu. Jelas kira-kira Pak? Ya. Tuh. Jadi ayat ini dipotong, Beb. Dipotong. Buat apa? Dengerin tuh, fangkihu, perintah Tuhan ini. Perintah hukumnya wajib. Di situ ada fa jawab. Namanya kalau ada fa jawab, sebelumnya ada masalah. Ini jawaban atau solusinya dari Tuhan. Begitu. Jadi kalau ditanya, perkara mubah aja poligami. Kalau memang punya kemampuan, jangan cuma kemauan, ya silahkan berpoligami. Kemauan gede, kemampuan gak ada, ya jangan. Nanti kita menzalimi orang lain. Kemampuan ada, kemauan gak ada. Ada begitu laki-laki? Hah? Sebenarnya gak ada Pak. Semua laki-laki mau berpoligami, itu normal. Ya, jadi kemampuan ada, kemauan gak ada, bukan gak ada. Cuman kemauan istri lebih kuat lagi, itu. Jadinya kemauan dia kendor, gitu ya. Paham coba ya. Nah,
Nih bab begini nggak ada yang ngantuk, bab begini nih. Bab kawin laki-laki nggak ada yang ngantuk. Lihat tuh cuma. Tadi mengantuk semua tuh pas bab poligami bangun seger lagi. Tuh. Baik. Nah, kira-kira jelas nih. Ini contoh-contoh kasus yang Allah haramkan untuk dilakukan oleh orang beriman, namun tidak menggunakan kata haram, akan tetapi bahayanya dan levelnya lebih tinggi dari yang akan kita sebutkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Kira-kira jelas nih? Apa? Karena apa? Efeknya lebih dahsyat. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan ayat Al-Quran tentang hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan pelajari di sini. Ini penting sekali ya, bahwa hak dalam pengharaman sesuatu, kalau kita lihat dari kacamata Quran, tidak ada diberikan oleh Allah kepada selain Allah saja. Hanya Allah doang. Makanya kita nggak boleh sembarangan haram-haramin sesuatu. Haram ini, haram itu. Ya, contohnya nih, hanya berangkat dari riwayat hadis, kita haramkan istri kita pakai minyak wangi. Bapak pernah tahu hadisnya? Ada sebuah hadis. Ayyumam ro'atin, katanya Nabi bilang, ayyumam ro'atin istaqtarat. Perempuan ada yang siapapun perempuan yang pakai wangi-wangian. Famarat ala qaumin, lalu melewati sekelompok orang. Liyajidu rihaha. Orang yang lewatan perempuan ini yang mencium bau minyak wanginya, kata Nabi katanya nih, fahiya zaniyah. Ini perempuan adalah perempuan pezina atau perempuan yang dapat dosa berzina. Maka haram katanya perempuan pakai minyak wangi kalau keluar rumah. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Kira-kira Nabi berani gak bilang begitu? Kalau nggak ada perintah dari Al-Quran. Masalahnya nggak kita jumpai ayat satupun yang memberitahukan ada perempuan yang pakai minyak wangi, ya, lalu keluar rumah, kecium baunya oleh orang, kata Quran, itu dapat dosa zina. Nggak ada ayatnya. Satupun nggak akan kita jumpai. Maka kita nggak boleh sembarangan mengharamkan suatu. Kecuali ada nas dalam Al-Quran. Mengapa? Nanti kita lihat. Al-Quran menjelaskan bahwa hak dalam pengharaman itu rupanya mutlak, hanya milik Allah. Bahkan Nabi nggak dikasih wewenang itu. Coba tuh. Kalau tadi kasus minyak wangi, perempuan setiap keluar rumah pakai minyak wangi dapat dosa zina. Oke, kalau gitu besok perempuan-perempuan muslimah keluar rumah bau ketek aja. Gimana kira-kira? Kan kalau bau wangi diharam, berarti apa? Hukum terbaliknya gimana? Bau enggak wangi, bau asam, bau kotoran, itu enggak haram, kan gitu ya? Begitu enggak? Kalau bau wangi haram, berarti bau busuk tidak haram. Berarti seakan-akan Islam memerintahkan perempuan keluar rumah harus kecium tuh. Jangan kecium wanginya, kecium bau keteknya, kecium bau jigongnya. Kita kayak gimana kira-kira? Ibu-ibu kumpul di pengajian nih, ya kan? Mau keluar rumah ngaji pakai minyak wangi haram, ya kan? Kan keluar rumahnya nih, tapi saya mau ketemu ibu-ibu yang lain. Coba kira-kira gimana kalau di pengajian ibu-ibu bau ketek, bau conge, bau lagi, bau sampah, bau busuk, bau, ya udah bukan main. Kalau bau gitu kira-kira enak ngajinya kira-kira? Nah itu. Ini bagaimana? Lihat, kita lihat Al-Quran ya. Al-Quran ngajarinya gimana kira-kira? Itu masalah pengharaman memang mutlak milik Allah, apa Allah kasih izin orang lain mengharamkan? Kita lihat ini. Jadi jangan kata Ustadz nih, lihat kata Quran. Lihat versi Quran itu bagaimana kasus ini. Kita buka dulu yuk Quran surah Al-Maidah. Quran surah Al-An'am.
ayat 150. Tapi kita baca dulu dari ini ya. Kita baca dari ayat 148 dulu. Udah, halamannya 148. Ayatnya kita baca dari 148 juga ya. Udah ketemu? Ini ngaji ya, ngaji jadi jangan boleh ngantuk. Ini penting nih. Bapak-bapak bangun semua nggak? Melek semua? Ya, ini penting supaya apa? Supaya nanti kita, ini buah dari kajian pagi hari ini, supaya kita punya mulut nggak gampang haram-haramin. Paham gak nih? Kecuali memang itu ada jelas ayat yang mengharamkannya. Baik. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa'a alladzina kazzabu bi ayatina وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Allah. Ayo coba pelan-pelan terjemahannya. Lihat ini bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kita tentang bahayanya orang yang berani-berani mengharamkan sesuatu tanpa dasar atau izin dari Allah. Perhatikan ini. Ayo bismillah. Dari ini, orang musyrik nih bakal berkata. Ini orang musyrik nih. Perhatikan nih, ini ucapan atau perilakunya orang-orang musyrik. Apa sih perilaku mereka? Pertama, mereka itu dengan mudahnya melimpahkan kesalahan pada Allah. Gampang nyalain Allah gitu. Dengerin tuh. Ente kenapa sih pada berlaku syirik? Ya emang udah kehendak Allah. Kalau Allah mau juga kita lurus lempeng. Begitu katanya. Begitu juga leluhur kita ini, salaf-salaf kita nggak bakal berbuat syirik kalau Allah mau. Lah mereka syirik menjadi orang musyrik karena Allah maunya begitu. Itu perilaku yang pertama, ciri orang musyrik itu mudah melimpahkan kesalahan kepada Allah. Berikutnya kata mereka wala haramna min syai'. Nih kerjaan orang musyrik yang kedua, mereka berani mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Awas ini perbuatan syirik. Sebagaimana tadi zina Allah pasangkan dengan syirik. Nih Allah pasangkan dan jadikan ciri perilaku orang musyrik itu berani lisannya, mulutnya mengharamkan apa yang Allah nggak haramkan. Gampang banget bilang haram. Tapi maaf ya, jangan salah paham. Kecuali kalau Bapak lagi pergi umroh atau haji. Di sono Pak, setiap supir taksi ngajak haram mulu Pak. Murah lagi haram. Haram, 2 rial, haram, 2 rial gitu. Nah, ini lain ya, lain ini. Itu maksudnya ke Masjidil Haram, itu ya. Jangan apa-apa sana bingung. Bagaimana orang sini?
ngajak haram-haram mulu, haram-haram. Dia saking kagak paham, ente kenapa nggak bilang halal-halal aja gitu. Oh. Kata mereka kalau halal ke Jeddah itu. Kalau haram ke masjid. Maksudnya al-masjidil haram. Karena apa? Arti kata haram itu asal maknanya terlarang, suci. Jadi kenapa kita diharamkan oleh Allah Ta'ala segala sesuatu? Ingin mensucikan kita. Itu Allah punya tujuan. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah itu ngelarang kita melakukan beberapa perkara, ya, dan ada beberapa perkara yang diharamkan Allah untuk kita lakukan atau kita konsumsi, nikmatin, tujuannya untuk bersihin kita. Kenapa sih daging babi Allah haramin? Kan daging babi itu paling enak. Ini kalau kata orang yang pernah bertaubat, Pak, ya, dia bilang, Ustadz, jujur Ustadz, gak ada daging seenak daging babi. Ini orang-orang cerita orang taubat ini. Ya, dulu saya tuh apa saya makan? Daging sapi yang wagyu aja paling mahal, yang Jepang tuh, yang ngurus sapinya pakai dipijetin, disepak macam, dagingnya kalah sama daging babi. Itu kata dia tuh. Oh gitu, itu. Nah, kenapa Allah haramkan? Karena Allah ingin sucikan kita dari perkara yang kotor. Jangan masuk tubuh kita hal yang kotor. Emang apa babi dosanya? Babi itu sebuah makhluk Allah, ya, satu makhluk Allah yang Allah menjadikan sebuah pelajaran. Perilakunya begitu kotor. Babi itu perilakunya begitu kotor. Konsumsinya, makannya aja kotor. Apa aja dimakan. Itu babi. Mau yang bersih, yang kotor dimakan. Perilakunya kotor. Jangankan lawan jenisnya. Emaknya pun ditidurin, ditunggangin. Anaknya juga ditunggangin. Itulah gambaran perilaku kotor dari seekor babi. Nah, Allah larang mengkonsumsi. Kenapa? Karena apa yang kita konsumsi itu akan menular pada perilaku kita. Contoh gini. Sekarang barang yang halal nih, yang taib-taib semua. Yang taib-taib. Pak, orang yang vegetarian, ya, dengan orang yang karnivor, makan sembarang aja, apalagi daging-daging, karakternya pasti beda. Orang kalau cuma makan vegetarian, nggak makan daging merah, ini bukan cerita halalnya ya, ini doyannya. Dia cuma senangnya mengkonsumsi sayur-sayuran, itu karakternya lebih lembut, Pak, ketimbang yang suka makan daging merah. Percaya nggak? Itu baru barang yang halal. Apalagi ada barang yang haram. Ini PR kita pada sekarang ini dengan canggihnya zaman. Orang sekarang mau makan tinggal buka HP doang. Betul nggak? Nggak perlu masak. Ini PR, Pak. Kita nggak tahu siapa yang masak. Pesen apa namanya? GoFood ya? Pasang, pesen. Nyampe tuh makanan. Dalam hitungan menit. Nyampe. Tapi kita nggak tahu siapa yang masak. Yang masak sholat apa kagak. Yang masak menjaga najis apa kagak. Betul nggak? Yang masak naroknya apa ini masak kita kagak tahu. Tuh. Ya, makanya orang dulu ya paling jaga jajan di luar. Bener nggak? Orang dulu tuh. Itu guru kita satu sen. Pergi kemana-mana bawa makanan sendiri. Betul. Pergi mau sen lapar dah. Jangan kira bisa jajan di mana-mana sembarangan. Dibawa makanan sendiri. Orang rumahnya yang masak. Tuh. Saking jaga makanan. Nah, ini perilaku orang Yahudi, yang orang musyrik ini yang Allah sebutkan di ayat ini Al-An'am 148, mereka ini punya ciri mudah mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Maka kita harus hati-hati nih. Jangan sembarang mengharamkan kecuali apa yang Allah Ta'ala haramkan. Yang Allah Ta'ala gak haramkan, jangan kita serampangan bilang itu haram. Tuh. Nah, jangankan orang syirik, orang musyrik maksudnya, orang musyrik. Orang-orang ahli kitab juga, umat sebelum Nabi Muhammad itu punya perilaku mirip.
mengharamkan sesuatu dan menimpahkan kesalahan pada Allah. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi, Rasul, dan kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Apa mendustakan tuh? Bilang percaya, tapi nggak mau ngikutin. Itu namanya mendustakan. Nah, sampai kapan mereka begitu? Sampai mereka merasakan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Ini pesan nih Pak, buat orang yang beriman. Jangan ikut-ikut orang syirik, orang musyrik. Jangan ikut-ikut orang-orang pendusta yang mendustakan kitab Allah dari umat terdahulu. Apa perilaku mereka? 1, mudah melimpahkan kesalahan pada Allah. 2, berani mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Baik, sekarang berikutnya. Sekarang ente jangan ngomong sembarangan, kecuali ngomong atas dasar ilmu. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang Pak, ini pelajaran dari Al-Quran nih, ini kan jawaban dari Allah nih. Kalau ngadepin orang-orang musyrik, ngadepin orang-orang apa yang dustain kitab Allah, karena mereka mudah mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan dan mudah menyalahkan Allah, maka kalau ada orang begitu, qul, ucapkan ini. Qul, ucapkan ini. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ini pelajaran Pak nih buat kita semua. Kalau ada orang model begini yang gampang mengharamkan sesuatu, tanya Ustadz, saudara, apakah engkau punya ilmu? Dasarnya harus ilmu. Ada ilmunya enggak dari Allah yang kau bisa keluarkan untuk kami sehingga kami percaya bahwa Allah mengharamkan itu kepada kami. Jelas Beb? Ini maksudnya Pak, jelas maksudnya. Kalau ada orang bilang ini haram, itu haram, maaf, mana dasarnya ente bilang haram? Ada nggak Quran bilang haram? Ya nggak ada di Quran, ada di kitab lain. Kalau kitab lain jangan. Pastikan sumbernya itu ada dalam Al-Quran. Kalau nggak ada jangan Tuhan, Allah marah. Karena itu perilaku kata Allah, perilaku orang musyrik dan orang-orang yang mendustakan kitab Allah. Ente orang muslim jangan ikut-ikutan. Jelas tidak ini? Ini kan pelajaran dialog nih dalam Al-Quran. Caranya gitu caranya. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kenapa? Gak boleh. Karena tadi berikutnya, kalian hanya mengikuti. Kamu hanya mengira-ngira. Yang ente ikutin cuman dugaan. Katanya. Dan kamu cuma bisa mengira-ngira. Mungkin begini ya, mungkin begitu ya. Jangan. Itu bukan perilaku orang beriman. Orang beriman berbicara sesuatu harus berdasarkan ilmu. Kalau bahasa kerennya by data and fakta. Tuh. Kalau nggak ada jangan. Enggak, kayaknya gini. Enggak. Anak kira. Kalau ente ngira-ngira jangan pakai. Ente menduga-duga nggak boleh. Karena agama bukan hasil olah kira-kira pikiran dan hasil duga-dugaan. Jelas tidak? Harus menggunakan ilmu. Nah, Al-Quran inilah sumber ilmu. Dan Al-Quran banyak ayat menyebutkan nama lainnya adalah al-ilmu. Jelas ini? Baik. Sekarang Allah mau kasih tahu. Tadi kan dialog tuh, Allah ajarkan Nabi cara menjawab ya perilaku atau ucapan orang-orang musyrik. Begitupun orang-orang yang mendustakan kitab Allah. Sekarang Allah beritahukan nih, ini pakemnya, ini standarnya. Apa kata Allah? Qul falillahil hujjatul balighah. Kata Allah, qul, Rasul bilang, katakan pada umat, falillahil hujjatul balighah. Jamaah, ini susunan dalam ayat ini sebetulnya bisa ditukar. Fal hujjatul balighah lillah. Bisa. Secara terjemah sama. Tapi kenapa kok Allah urutkan dulu falillahi?
al-hujjatul balighah. Ini menunjukkan taksis. Hanya milik Allah. Hanya punyanya Allah. Apa itu? Al-hujjatu, argumen, bukti, al-balighah, yang menyampaikan hingga tujuan. Jadi bukti yang kuat, argumen yang pasti, hanya milik Allah. Jangan berani-berani mengharamkan bila tidak ada hujjah yang balighah dalam kitab Allah. Tuh. Jelas ini? Falau syaa lahadakum ajmain, maka sekiranya kalau Allah menghendaki, pasti kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Ini apa pesannya ayat ini? Kalau ingin mendapatkan hidayah Allah, pastikan pelajari, cari, pelajari, ambil dari hujjatul balighah. Bukti, argumen yang kokoh, yang kuat, yang menyampaikan hingga menyampaikan suatu sampai tujuannya, yaitu Al-Quran. Tuh. Jelas ini? Baik. Sekarang ini masih seputar ini, seputar pelajaran Al-Quran tentang apa? Perilaku orang-orang musyrik dan ahlul kitab yang mendustakan kitab Allah dalam hal apa? Mengharamkan sesuatu. Sekarang ayat berikutnya, baca ayat berikutnya. Katakan lagi. Tuh, berapa kali tuh? Qul, sampai 3 kali nih. Kata Allah, Rasul bilangin, halumma syuhada'akum. Bawa kemari orang-orang yang siap bersaksi. Bawa. Berapa? Terserah. 10, 100, 1000, sejuta, semiliar. Bawa kemari semua, kata Allah. Yang siap, mereka siap menjadi saksi bahwa Allah mengharamkan hal ini. Artinya apa? Sesuatu yang Allah tidak haramkan. Coba, semua orang suruh bersaksi, bilang Allah mengharamkan hal ini. Fa in syahidu, kalau mereka bersaksi, fala tashhad ma'ahum. Kamu nggak boleh ikut-ikut bersaksi. Coba lihat, apa kurang ini ayat? Begitu tegas. Ajak semua orang ikut menyaksikan bahwa Allah mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Semua bersaksi. Ya, saya bersaksi. Kami bersaksi. Padahal tidak ada ayat yang mengharamkan hal itu. Apa peran Rasul? Rasul, Allah bilang, jangan ikut bersaksi. Walaupun kamu seorang diri. Di hadapan ribuan, ratusan ribu orang yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan sesuatu. Rasul nggak boleh bersaksi. Fala tashhad ma'ahum. Itu yang pertama, larangannya. Yang kedua, kamu nggak boleh ikut-ikutan atau mengikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan jangan ngikutin keinginan orang-orang yang gak beriman kepada hari akhirat. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang sudah berani berbuat syirik kepada Allah. Wahum birabbihim ya'dilun. Kira-kira dalam ayat ini sudah jelas gak kalau pengharaman itu mutlak milik Allah? Jelas tidak kira-kira? Rasul boleh nggak mengharamkan? Nggak boleh. Rasul nggak boleh mengharamkan. Coba. Rasul nggak boleh mengharamkan. Kalau Rasul udah nggak boleh mengharamkan, nggak boleh ikut-ikut mengharamkan, seperti orang-orang musyrik mengharamkan, kira-kira selain Rasul ada nggak yang boleh mengharamkan? Assalamualaikum jamaah. Coba, ayo, yang smart, yang cerdas. Kalau saja Rasul dilarang mengharamkan sesuatu, selain Rasul siapa? Sahabat. Selain Rasul siapa? Ahlul bait. Selain Rasul tabi'in. Selain Rasul atba' tabi'in. Selain Rasul a'imah al-mujtahidin. Boleh nggak mengharamkan? Boleh nggak mengharamkan? Nah, kenapa saya ingatkan itu? Kalau kita dibaca buku, kita nih baca kitab,
mau kitab kuning, kitab putih, kitab gadget, di situ ada keterangan, ada fulan, al-imam, al-mujtahid, al-allamah, at-tabi'in, as-sahabi al-jalil mengharamkan sesuatu katanya. Karena kita gak ketemu mereka kan, ini katanya mereka mengharamkan sesuatu, ya. Tapi di Al-Quran gak ada. Kita boleh percaya gak? Hah? Boleh percaya gak? Kata penulis hadis, ya, katanya nih Rasul mengharamkan perempuan pakai minyak wangi. Kita buka Quran, ujung-ujung nggak ada. Boleh nggak kita percaya? Hah? Loh, nanti nggak percaya Rasul mengharamkan minyak wangi? Ya kalau aneh ketemu Rasul, aneh bisa tanya. Aneh ketemunya ente. Astagfirullahaladzim. Itu di kitab fulan loh itu. Di kitab fulan ada tuh kitab itu. Dibilang riwayatnya sahih. Iya itu kan kata si fulan. Tapi di hadapan kitab fulan ada kitab Allah. Di kitab Allah nggak ada. Ya nggak berani mengharamkan. Oh, jelas tidak? Jelas tidak ini? Simpel nggak? Ini kesimpulannya. Bapak mau lihat lagi ayat? Ada ayat lagi. Allah secara tegas menegur baginda Nabi. Karena Nabi pernah berani mengharamkan apa yang Allah halalkan. Coba buka Quran surah At-Tahrim. Ya, Quran surah At-Tahrim. Tuh, situ jelas tuh. Naam, halaman 560. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim." Ini kalau lihat dari ayat tadi, ini berarti Nabi udah pernah belum mengharamkan apa yang Allah halalkan? Udah pernah belum? Udah pernah belum? Udah, makanya tegur. Ya, Nabi, wahai Nabi, kamu kan petugasku. Tugasmu hanya menyampaikan berita dariku. Sekarang kenapa kamu berani mengharamkan apa yang aku halalkan? Hanya demi bikin seneng istri-istrimu. Nah ini nih, kalau udah punya istri-istri ini PR Beb. Kalau cuma atuh salah aman Beb. Kalau udah punya istri-istri nih, ini PR-nya. Jadi jangan, bukan hal yang gampang nih. Ya kan? Emang katanya enak punya istri-istri yang atuh tinggi, yang atuh pendek, yang atuh mancung, yang atuh pesek, ya enggak? Yang atuh putih, yang atuh hitam. Emang katanya enak ya? Tapi hati-hati nih, harus benar-benar di hadapan Allah pakai panduan. Kalau kagak, maaf, Nabi saja ditegur sama Allah. Nabi ditegur sama Allah. Untungnya Allah Maha Pengampun, untungnya Allah Maha Penyayang. Nah kalau dalam riwayat kisahnya apa sih kisahnya ini? Nih, Nabi kok sampai Allah tegur, kok mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tuh. Tapi bukan ya ayuhan Rasul, dengerin nih. Ya ayuhan Nabi. Duh. Makanya dalam Al-Quran gak ada teguran menggunakan ya ayuhan Rasul, gak ada. Kalau petugas di masa dinas terjaga. Duh. Ini kalau Nabi ya lebih ke arah manusianya. Jadi Al-Kisah dalam riwayat hadis Sahih Bukhari. Rasul ini kan punya beberapa istri, azwaj, ya kan? Nah Rasul itu saking cakepnya ngatur waktu nginep itu rata. Rasul kalau bepergian kemana-mana undi. Kalau hal satu merdeka katanya Bib, ya kan? Kalau dua, tiga tersandra, ya kan? Nah bagaimana kisahnya nih? Rasul tiap malam tuh bergilir nginepnya. Tapi Rasul ini punya kebiasaan, kalau beliau mau tidur di tempat yang bergilir, yang jadi giliran nginepnya, Rasul terlebih dulu mampir ke tempat yang lain, nanya kabar,
dan ngabarin, malam ini saya di tempatnya fulana. Tuh. Ya Rasul udah paham. Karena kan semua nungguin nih. Malam ini giliran siapa ya? Kan gitu ya. Biar pada nggak gelisah, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bahasa gambarin ya. Rasul malam ini di sini. Kagak. Di malamnya ini di sono. Tempat adeknya Atu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa Rasul. Silahkan. Anda ngasih tau doang ya. Selamat tinggal. Pindah ke sebelah. Gitu Beb. Ya kan? Kalau cuma doang sih aman Beb. Cuma sebelah doang. Kalau udah banyak kan Beb. Semua dimampirin. Iya. Nah, ada satu istri Rasul disebutkan nih. Ini usianya lebih tua dari Rasul. Namanya As-Sayyidah Zainab binti Zam'ah. Jadi ada Nabi punya dua istri yang namanya sama, Zainab dan Zainab. Yang satu Zainab binti Jahshin, ini muda. Yang satu lagi Zainab binti Zam'ah. Zainab binti Zam'ah temannya Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin. Teman lebih tua. Yang dari dulu kesemsem sama Nabi. Cuma ketika Sayyidatuna Khadijah berjodoh dengan Nabi, dia pun udah rela menerimanya. Karena ini seorang Muhammad ini dikenal orang yang akhlaknya bagusnya bukan main. Sepeninggal Bunda Khadijah, Sayyidah Zainab binti Zam'ah menawarkan diri untuk merawat Nabi. Kamu janda aku lebih tua. Saya ini punya pengalaman dan ingin berkhidmah kepada Rasul. Biarkan saya jadi istri walaupun saya nggak dapat apa-apa. Namanya terazul, orang yang melepas haknya. Tuh. Ya. Kalau Zainab binti Jahshin muda. Ini yang Allah nikahkan Rasul dari langit. Siapa dia? Zainab binti Jahshin ini mantan istrinya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah masih sepupuan Nabi. Zaid ibn Harithah orang biasa. Ceritanya nih, ya. Lalu Rasul perintahkan jodohkan Zaid ibn Harithah dengan Zainab binti Jahshin. Kemudian terjadi perceraian. Ini perceraian tasyri' min Allah. Atas perilaku kebiasaan orang Arab yang Allah ingin hapuskan. Apa itu? Mengadopsi anak. Tapi bukan sembarang adopsi. Di zaman jahiliyah dulu, kalau orang sudah mengadopsi anak, maka anak angkat ini statusnya naik sama dengan anak kandung. Dalam kehalalannya, warisannya, semuanya. Nah, Allah hapuskan itu, prakteknya langsung Nabi. Dulu Zaid ibn Harithah ini diangkat anak oleh Nabi. Maka sebutan namanya yang asalnya Zaid ibn Harithah menjadi Zaid ibn Muhammad. Sebagaimana kebiasaan orang Arab. Allah ingin menghapuskan hal ini dengan cara apa? Allah perintahkan Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab. Nah, kemudian turun ayat keharaman adopsi. Ya, keharaman apa? Mengadopsi. Enggak boleh lagi sebutan Zaid ibn Muhammad. Harus kembalikan ke ayah biologisnya Zaid ibn Harithah. Kemudian bukan hanya itu yang dahsyatnya. Nah, cara Allah haramkan, Allah nikahkan Rasul dengan Zainab binti Jahshin yang janda daripada Zaid ibn Harithah, untuk menghapuskan pemahaman orang bahwa ya anak angkat bukan seperti anak kandung. Kalau anak kandung mah, kalau anak angkat boleh dinikahin atau menikahkan bekas istrinya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh. Nabi ketakutan, maka Allah bilang, "Fala takhshawhum wakhshawni." Kamu jangan khawatir takut dengan mereka, cukup takut dengan aku saja. Itu orang apa? Berarti orang gimana orang nih? Nah, ini Zainab binti Jahshin namanya. Kalau tadi Zainab binti Zam'ah, ini tua, temannya Bunda Khadijah. Nah, kembali ke kisah tadi. Rasul kalau mampir ke rumah yang lain cuma assalamualaikum, ngabarin doang. Oke, pamitan lah, pindah ke tempat yang lain.
Nah, kalau udah mampir ke rumah Zainab binti Zam'ah, Rasul lama di situ. Lama. Kenapa lama? Karena Zainab binti Zam'ah selalu menghias baginda Nabi. Lihat nih, ini katanya Bib, pengalaman punya bini lebih tua. Katanya Bib, kalau saya belum pernah punya istri yang lebih tua Bib. Iya, begitu Bib. Ya gak? Apa yang dilakukan oleh Zainab binti Zam'ah? Kalau setiap Rasul datang, ngabarin, ya Rasul bentar, jangan buru-buru Rasul. Ada apa Zainab? Ini gila yang udah nungguin. Bentar, saya bikin minuman. Kalau bahasa kita jamu kuat, ya gak? Namanya maghafir. Nah, maghafir itu kalau katanya kalau resep kita nih pinang muda Bib. Pinang atau kurma muda ditumbuk sama jahe, ya Bib. Lalu dituangin telur ayam kampung, diaduk pakai madu, siramin susu hangat Bib, susu panas. Masya Allah. Itu katanya jos, gitu kan? Kalau orang Arab kan mesti campur apa? Campur hel, apa itu namanya? Kapolaga, ya enggak? Jahe, semua. Semua nungguin mana kok lama amat nih. Nah, mulai dari tuh perempuan, ya kan? Cuit, ngomong tuh. Pengen tahu ada apa sih sebenarnya? Rasul kok kesana pada main ke rumahnya Zainab, geruduk, nap. Ada apa ya? Begini, Pok. Enggak, Kak. Kita mau tanya ini. Perasaan kita perhatiin, kalau lagi giliran kita, Rasul kok mampir rumah itu lama amat, nggak nyampe ke rumah kita, gitu. Tahu nggak nih? Emang ngapain dulu di rumah? Kata Zainab, ngapain? Hubungan dulu kagak. Anda udah tua, mau ngapain gitu-gitu? Katanya. Kalau ente masih pada muda, Ana mah kalau Rasul kesini, Ana bikin minuman. Kemudian minyak rambut Ana minyakin, Ana sisirin, biar rapi, pipi dini dulu semua, biar ente lihat Rasul seger, kan begitu kan? Oh gitu, iya benar. Kita pandai Rasul kok rapi melulu. Kita pikir apa Rasul dandan sendiri? Kagak, kakak yang rapiin. Iya, makanya anak kasih bikin minum dulu. Mau tanya, Rasul mulutnya lebih wangi gak kalau lagi dari malam-malam dari sini? Iya benar. Wangi banget mulutnya, badan wangi, muka tambah kinclong, rambut rapi, klimis. Oh gitu. Ya makasih kalau gitu mah. Kita udah tinggal siap aja kan begitu ya. Di depan Zainab ngomong begitu. Pulang dari tempat Zainab, rapat lagi. Para perempuan yang lain, yang muda-muda, gitu tuh, ya kan? Kata di riwayat itu Bunda Aisyah nih provokatornya, itu kan ya. Kata riwayat Sahih Bukhari nih, rapat lagi. Wah ini bahaya kalau begitu terus nih. Kenapa Aisyah bahaya? Bahaya. Ntar Rasul condongnya sama dia mulu kalau begini caranya nih. Gitu. Terus gimana kan? Untung kita Rasul nyampe udah rapi semua. Itu emang awal-awalnya untung buat kita. Besoknya kita yang untung nih. Begitu katanya. Terus gimana dong? Gimana? Gini aja ya. Besok-besok kalau Rasul datang, bilang Rasul rambut ente buat tengik. Minyaknya udah kelamaan tuh. Mulut ente bau petek gitu ya. Oh gitu. Ya udah, mulai satu bilang begitu. Enggak, rapi. Besok tempat lain begitu lagi. Besok begitu lagi lah. Semua sama ini. Besok-besoknya Rasul mampir rumah Zainab, kagak mau lagi dia. Lama-lama. Zainab, anak malam ini rumah ya. Rasul bentar, enggak usah bikin minum. Rasul bentar biar rapi, kagak usah. Nangislah Zainab. Kenapa kok Rasul begini? Itu maksud dari apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan, kata riwayat hadis begitu. Tuh, itu katanya begitu. Nah, udah gitu, akhirnya Rasul kaget juga. Kenapa Zainab yang biasanya begini kok sekarang jadi nangis mulu? Ngadu dah. Tapi masalahnya, masa sih begitu? Ditanya, semua panggil. Akhirnya ngaku. Juru bicaranya Bunda Aisyah. Oh, ini semua ente sepakat begitu? Iya. Siapa yang ngajarin? Aisyah. Allah. Rasul sampai bacain ayat Quran. Inna kaidakunna azim. Padahal inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Oh, begitu artinya. Tuh. Ini katanya yang dimaksud dengan
Rasul mengharamkan apa yang Allah halalkan demi kerestuan para istri-istri. Dilarang tuh. Ini hal remeh doang. Allah larang, Allah tegur. Apalagi hal-hal yang lain. Paham jamaah kira-kira? Nah, masih ada waktu, Bib? Masih ada. Kita baca lagi ayat yang lain. Sekarang kita buka Quran. Quran suratul An'am. Kita pindah lagi. Quran suratul An'am. Maaf. Quran surah Al-Ma'idah. Quran surah Al-Ma'idah. Kalau tadi kepada Rasul, sekarang ini kepada orang-orang beriman. Perhatikan, kita urutkan dari Maidah aja deh biar gampang. Ayat berapa ya? Ayat 87, halaman 122. Ya marhaba. Ahlan wa sahlan. Ya haura. Baik. Apa bunyi firman-Nya? Allah berfirman. Udah ketemu ayatnya? Ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Jangan mengharamkan hal yang baik-baik yang Allah telah halalkan. Baik. Dan jangan melampaui batas. Begini jamaah, ini kata para ulama, apa pesan ayat ini? Kalau orang udah berani mengharamkan apa hal baik yang Allah halalkan, saya ulang, kalau seorang beriman udah kena penyakit, berani mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan, akibatnya apa? Nih, wala ta'tadu. Nanti akan kelewat batas dia. Akhirnya berani mengharamkan segala hal. Tuh. Awalnya yang baik-baik, yang remeh-remeh diharam-haramin. Nanti semua, jangankan yang ini, semua yang halal dia haramin. Semua yang haram dia halalin. Maka Allah bilang, wala ta'tadu. Jangan sampai kelewat batas. Kenapa? Allah nggak suka orang-orang yang melampaui batasan. Artinya, jamaah, yang haram itu udah Allah batasin. Jangan kamu lebar-lebarin lagi. Karena itu sudah Allah batasin. Kan gambaran pesan tadi, wala ta'tadu. Jangan kelewatan batas. Jangan melampaui batas. Yang Allah haramkan itu sedikit. Jangan lebar-lebarin lagi. Itu namanya bersikap melampaui batas. Allahu Akbar. Baik. Nah, sekarang yang Allah batasin apa? Dikit. Itu namanya al-muharramat. Gak sebanyak yang Allah halalkan minat thayyibat. Baik, sekarang dari Al-Maidah kita pindah ke mana? Al-A'raf. Ayat berapa ya? Ayat 32. Halamannya 154. Baik. Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah suruh Nabi bilang, Rasul bilang sama orang-orang, Rasul bilang sama orang-orang. Sekarang saya ikut bacain juga, Bapak ikut baca nih kan. Bilang sama orang-orang, siapa orang yang berani mengharamkan segala perhiasan Allah. Jemaah, ini ayat dahsyat loh nih. Perhiasan Allah.
Apa? Perhiasan Allah. Saya mau tanya, kira-kira dari kalimat kata perhiasan Allah apa yang kita paham? Hah? Luas gak? Luas gak? Segala sesuatu yang Allah ciptakan hingga enak dipandang, enak dilihat, enak didengar, enak dirasa, enak diraba. Ya, itu semua perhiasan Allah. Assalamualaikum jemaah. Dari kata-kata perhiasan apa sih? Kata perhiasan indah kan? Indah kan? Indah melalui mata dipandang indah. Lewat indra yang 5 nih, indra yang 5. Indah melalui telinga, enak didengar. Itu namanya apa? Perhiasan. Indah dicium, wangi-wangian. Betul gak? Indah dirasa. Pakai apa? Pakai lidah. Indah ditunggangin. Ya, kendaraan. Indah dipakai. Apa namanya? Pakaian. Indah dilihat. Saya mau tanya, itu semua perhiasan bukan? Perhiasan bukan? Itu perhiasan milik siapa? Allah. Yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Bahkan ada lagi wattayyibat, yang bagus-bagus, yang berkualitas, yang enak, yang lezat minar rizki, dari pemberian Allah. Allah tanya, kalau Allah nggak haramkan itu, wahai Rasul, bilang sama orang, siapa yang berani haramkan? Artinya, kalau Allah nggak haramkan, yang selain Allah jangan berani-berani haramkan perhiasan Allah yang Allah ciptakan dan Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Begitu juga jangan berani-berani mengharamkan yang baik-baik, yang unggul-unggul, yang enak-enak dari rezekinya Allah. Kenapa? Qul, katakan, hiya lilladzina amanu khalisatan yaumal qiyamah. Dengarin, ini ayat jamaah dahsyatnya bukan main. Allah bilang itu semua tadi tuh perhiasan Allah, kenikmatan, kelezatan rezeki Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, Allah ciptakan, Allah keluarkan dari bumi, dari langit, itu untuk orang beriman di kehidupan dunia, juga buat orang yang beriman di dunia, untuk orang beriman dan juga buat orang yang enggak beriman. Tapi khalisatan yaumal qiyamah, untuk orang beriman khusus nanti di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayat. Yang karena yang demikian itu, seperti yang demikian itulah Allah sudah rincikan keterangannya. Cuma gak buat semua orang, hanya untuk orang yang berilmu yang bisa menerimanya. Jelas tidak jemaah? Jelas tidak? Jadi ini ayat jelas nggak? Nggak boleh sembarang mengharamkan. Contoh nih, saya mau tanya jemaah. Ini apa namanya? Suara apa? Kendang kan? Suara pukulan ya? Ya, pukulan doang, ini di papan doang baru nih. Ya kan? Enak aja denger. Boleh nggak bilang haram? Ini hal apa haram? Ini perhiasan Allah nih, enak denger. Enak didengar. Kalau ente bilang haram, ambil bukti dulu. Ambil bukti, ada nggak Allah bilang haram ini? Kalau nggak Allah nggak bilang haram, jangan bilang haram dong. Ini satu hal perhiasan Allah melalui pendengaran. Jelas tidak? Jelas tidak? Aneh bisa ngelukis nih, gambar pohonan, ya, ngelukis wajah atau bikin ukir-ukiran, walaupun bentuk patung, boleh nggak Anda bilang haram? Itu karya seni namanya. Jamaah, setiap orang itu karena indahnya Allah ciptakan makhluk ini punya potensi darah seni. Setiap orang ada punya seni suara,
seni gambar, bener nggak? Seni pahat, seni tulis, seni bikin nih. Ini gambar coba deh, indah nih, coba deh, nih, ukir nih. Hah? Ini semua orang bisa nggak? Enggak, ini potensi orang beda-beda dibikin sama Allah Ta'ala dikasih. Tuh, ini semua bagian dari seni. Seni itu pemberian Tuhan. Zinah yang Allah berikan. Masa kita haram-haramin orang? Kecuali ada ayat yang haramkan itu, baru boleh bilang haram. Jelas tidak jamaah? Assalamualaikum. Jelas tidak nih? Gimana Bib? Emas ini pakai laki, haram kagak? Sutra, haram kagak? Ada PR tuh, ya kan? Boleh gak bilang haram? Boleh gak bilang haram? Ya buka Quran, ada gak haramannya? Kalau gak ada, jangan dulu. Itu pesan pelajaran ini, itu kan? Kalau mau tanya suatu, haram kagak nih Ustaz? Kita buka Quran yuk, ada gak keharamannya? Kalau gak ada, pakai. Kalau nggak ada, jangan kita pakai. Tuh. Apalagi terkait dengan budaya daerah masing-masing beda-beda. Benar nggak nih? Ya, budaya yang beda-beda. Nah, ini kira-kira pelajaran jelas nih. Ambil lagi ayat lagi yang lain. Ya, sebelum tutup nih. Ini semua ayat kaidah semua. Ayat kaidah belum masuk apa-apa yang Allah haramkan. Ini baru kaidah. Berikutnya, jadi kata dia apa? Nggak boleh mengharamkan yang thayyibat, yang Allah halalkan, betul? Sekarang nggak boleh mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan dan keluarkan bagi hamba-hambanya. Sekarang ayat berikutnya kecaman dan warning tentang berani-beraninya mengharamkan rezeki Allah Ta'ala. Quran Surah Yunus ayat 59 halaman 215. Ini warning bagi orang-orang yang berani mengharam-haramkan nih tanpa dasar ilmu. Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun." Ketemu ayatnya? Ketemu? 59. Halamannya 211. Ayatnya 59. Terangkan padaku, artinya apakah kalian tidak melihat tentang rizki yang Allah Ta'ala turunkan buat kalian? Rizki yang Allah turunkan buat kalian. Lalu kalian jadikan sebagian itu halal, sebagian haram. Sebagian haram, sebagian halal. Yang jadikan Allah apa kalian? Kalian. Ayo coba lihat. Allah bilang sama Rasul, bilangin. Coba terangkan padaku. Tentang satu kondisi apa? Rizki yang Allah Ta'ala turunkan pada kalian, lalu sebagian kalian haramkan, sebagian kalian halalkan. Boleh gak sih? Jadi kalian bilang ini haram, ini halal. Bilang Rasul, emang ada izin dari Allah? Ada izin gak dari Allah? Kalian berani haramkan ini, halalkan itu. Ada gak izin dari Allah? Atau kalian mengada-ada atas nama Allah? Jemaah? Atau kalian mengada-ada atas nama Allah? Allah nggak bilang haram, kalian bilang itu haram. Kalian sendiri yang mengada-ada. Jemaah, ini kata iftira, gabungan dari dua perkara. Iftira. Pertama bohong, yang kedua mengadakan kebohongan. Wow, ini Allah marah tentang hal ini. Jangankan orang, Nabi aja diancam sama Allah. Kalau berani-berani mengada-adakan suatu, mengatasnamakan Allah, sedangkan Allah tidak mengatakan itu.
Apalagi kita. Jelasin ya? Jadi jangan tanya dulu, ini haram apa halal? Ustaz, ini lu pakai nih. Kalau mau nanya atau menetapkan ini halal itu haram, pastikan itu bukan dari kedustaan yang kita buat-buat. Ya, pastikan sudah ada izinnya dari Allah. Kalau nggak ada izinnya, jangan haram-haramin, jangan halal-halalin. Allah murka. Ada lagi ayat satu terakhir yang paling tegas tentang hal ini. Di mana adanya? Quran surah An-Nahl ayat 116. Halamannya 280. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Na'udzubillah min dzalik. Ayo. Enggak bakal falah, enggak bakal beruntung, enggak bakal sukses. Yang ada rugi, yang ada bankrupt, yang ada celaka. Kalau orang berani-berani menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, modal ngucap tanpa ada dasar dari ajaran Allah. Karena itu namanya berdusta dan mengada-ada atas nama Allah. Dan orang yang berani berdusta atas nama Allah, mengada-ada sesuatu atas nama Allah, kebohongan atas nama Allah, dipastikan la yuflihun. Lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jeplak ngomong, asal bunyi, ini halal itu haram, tapi nggak ada panduannya dari Allah, itu orang kagak bakal beruntung. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Assalamualaikum. Ya, bulan dari sini apa yang terdapat? Apa? Ilmunya apa? Jangan halal haram tanpa dasar Quran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tuh. Cukup kira-kira jemaah? Hampir 2 jam nih ngaji. Semoga nempel. Semoga manfaat. Ya, ini kan panjangnya karena sebutkan ayat-ayatnya. Temanya satu, ya, halal haram mutlak hanya milik Allah, bukan yang lain. Jangankan lu kalau kata orang Betawi. Jangankan guru lu kalau kata orang Betawi. Jangankan kiai lu, jangankan Habib, Nabi aja kagak boleh. Lalu siapa orang setelah Nabi? Ada? Nggak ada lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tutup dengan baca suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah jelas ya? Jelas? Apa juga kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Halal haram hanya milik
Allah, bukan yang lain. Ustadz boleh nggak mengharamkan sesuatu? Hah? Boleh nggak? Boleh kalau ada bukti dari Al-Quran. Berarti bukan dia sendiri yang haram-haramin, cuma timbang bacain. Ini loh haram kata Allah dalam Al-Quran. Jangan mengada-ada bilang haram halal, tapi Allah enggak bilang itu haram, enggak bilang itu halal, karena Allah enggak suka itu semua. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.